Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia dan penuh syukur kalau pada saat pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita masuk di dalam doa pagi pada hari ini, marilah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan berkat yang begitu indah kepada kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh dipertemukan kembali di dalam doa pagi online, dan Tuhan sendiri kiranya akan memimpin di dalam acara doa pagi pada saat pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mau pakai lidah bibir hamba-Mu, apa yang terucap semuanya adalah daripada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang akan diberitakan, yang akan kami baca, semuanya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh acara doa pagi pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya pertama mengucapkan selamat tahun baru 2025. Dan kita bersyukur kalau di tahun 2025 ini kita memasuki doa pagi yang pertama pada hari ini. Mari kita mau awali renungan pada hari ini adalah dengan tema tetap bersyukur dan terus beriman. Ya, tetap bersyukur dan terus beriman. Bacaan saya ambil dari 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara dan adik-adik sekalian yang mendengarkan doa pagi hari ini.
kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara, memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Pada waktu itu Tesalonika sudah mempunyai sebuah agama, yaitu Kristen Ortodok. Nah, di situ Paulus mulai dia mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus. Nah, banyak pertentangan yang dialami oleh jemaat Tesalonika pada saat itu. Sampai pada waktu itu jemaat Tesalonika yang tetap dia mengikut akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu teraniaya. Tetapi disinilah mereka diuji, dan Paulus sangat bersyukur karena di dalam mereka teraniaya, mereka mengalami penindasan, tetapi mereka tetap selalu bersyukur. Mereka tetap selalu bersekutu, dan mereka tetap selalu ingat, selalu berpegang teguh kepada ajaran yang Paulus sudah beritakan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memasuki tahun 2025 ini. Kenangan tahun 2024 yang lalu banyak yang kita sudah lewati. Mungkin kenangan itu pahit, mungkin kenangan itu kegembiraan, mungkin kenangan itu yang sampai sekarang belum terselesaikan. Bisa jadi ada sebuah peristiwa yang Bapak Ibu harus hadapi, yang Bapak Ibu harus tekuni, sehingga pada saat memasuki tahun 2025 itu masih Bapak Ibu harus geluti. Namun di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua bahwa kita tetaplah bersyukur seperti jemaat di Tesalonika pada saat itu. Dia tetap bersyukur, dia tetap memberikan ungkapan syukurnya kepada Allah, biarpun dia mengalami siksaan, dia mengalami yang tidak seperti yang dia inginkan. Tetapi Rasul Paulus bangga akan kejadian itu, sehingga pada saat itu Rasul Paulus kembali lagi untuk memberitakan Injil di Tesalonika. Di sini Rasul Paulus memberikan tulisan bahwa kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara, memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita menapaki tahun yang baru ini, kita juga patut selalu mempunyai rasa syukur kepada Allah. Kita harus juga mempunyai iman, karena pada saat itu pun jemaat di Tesalonika tetap dia menjaga imannya, dia mengiring kepada Tuhan, dan semakin dia mengalami tindasan, dia semakin bertumbuh imannya. Dia semakin memperhatikan seorang terhadap yang lain. Di dalam penderitaan, jemaat Tesalonika tetap bersekutu kepada Allah. Kita juga di dalam menapaki tahun 2025 ini, kita mau menuruti, kita mau mengikuti apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita, seperti iman yang Tuhan juga sudah ajarkan kepada kita. Bapak Ibu mungkin masih ingat, atau mungkin karena setiap minggu Bapak Ibu juga ucapkan, itulah iman yang kita pegang selama ini, yaitu pengakuan iman rasuli, di mana kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Itulah iman yang kita pegang selama ini. Untuk itu, marilah di dalam kita menapaki tahun yang baru ini, kita akan terus selalu bersyukur, seperti tema kita pada saat pagi hari ini. Tetap bersyukur dan terus beriman. Karena dengan kita tetap bersyukur, maka Allah juga ada bersama dengan kita. Dengan kita terus beriman, kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, maka Allah selalu ada bersama dengan kita. Itulah menjadi pengharapan kita, supaya kita di dalam menapaki hidup di tahun 2025 ini, kita terus tetap bersyukur dan terus tetap beriman teguh. Seperti juga jemaat di Tesalonika, pada waktu dia mengalami penderitaan, pada waktu dia mengalami siksaan, dia tetap bersyukur, dia tetap beriman, dia tetap bersekutu. Karena di dalam persekutuan itulah iman kita boleh semakin bertumbuh. Kita boleh semakin menguatkan satu dengan yang lain. Kita boleh semakin bertumbuh imannya, dan kita boleh semakin dikuatkan karena kita ada bersama dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara di dalam tahun 2025 ini. Tapi marilah kita mau seperti Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Kita mau tetap bersyukur. Mungkin kita di dalam kesakitan, mungkin kita di rumah, atau mungkin kita di rumah sakit. Tetapi tetaplah kita mau bersyukur. Tetaplah kita mau bersekutu bersama Tuhan. Kita tetap mau beriman, karena Allah kita adalah Allah yang selalu memperhatikan kita, Allah yang mengasihi kita kalau kita selalu ada bersama dengan Dia. Amin. Marilah kita masuk di dalam doa kita. Kita mau berdoa untuk negara, bangsa Indonesia, dan juga untuk dunia ini. Kita juga berdoa untuk masyarakat, untuk sekolah di bawah YP3K. Kita juga berdoa untuk jemaat yang mungkin di dalam permasalahan. Kita mau juga berdoa untuk jemaat yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan sendiri ada menolong mereka, dan Roh Kudus selalu bersama dan beserta dengan mereka, sehingga pada tahun 2025 ini kita tetap menapaki hidup seturut dengan kehendak Allah. Mari kita semua mau berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah memberikan penyertaan, pertolongan di dalam langkah kehidupan kami pada hari ini, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh hidup di negara Indonesia ini dalam suasana damai, dalam suasana sejahtera, di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dari Presiden Bapak Prabowo beserta wakil dan menterinya, dan sampai dengan pejabat RT RW. Kiranya Tuhan juga memberkati, supaya mereka juga memperhatikan masyarakat, rakyat Indonesia. Kiranya Engkau sendiri memberikan hikmat, memberikan pertolongan, sehingga mereka boleh membawa kebijaksanaan, membawa peraturan yang betul-betul membela rakyat Indonesia ini. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah di bawah Yayasan Kristen dan juga Yayasan YP3K. Kiranya Tuhan juga akan menolong, Tuhan juga akan memberkati satu persatu di dalam segala aktivitasnya, di dalam segala pergumulannya. Kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan juga memberkati guru-guru yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Tuhan juga memberkati murid-murid yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, supaya mereka boleh tertanam iman bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, juga kami berdoa untuk Yakum, yaitu rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam mereka menjalani perawatan dan juga pengobatan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja GKI Gatot Subroto. Kami berdoa Tuhan untuk Bajem Wangon. Kiranya Tuhan memberkati di dalam segala aktivitasnya, di dalam segala pergumulannya. Kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pos Kemutuk Lor. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam acara, dalam tiap apa yang mereka sudah susun.
Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara di GKI Gatot Subroto ini. Tuhan memberkati semua aktivis dan juga para penatua. Tuhan memberkatinya supaya setiap acara, setiap program yang sudah disusun boleh terlaksana karena pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang akan menolong, menyertai, dan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GKI Gatot Subroto yang mungkin di dalam pergumulannya, di dalam segala apa yang mereka upayakan di dalam kehidupan ini, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin di dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh selalu ada penyertaan Tuhan. Mereka boleh selalu beserta dengan Tuhan, ada rasa syukur dan juga selalu beriman kepada Yesus untuk dia tetap berpegang teguh karena Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati mereka. Tuhan juga memberkati mereka yang mungkin di dalam kesulitan ekonomi. Tuhan memberkatinya sehingga boleh mereka terentas dari kesulitan ekonominya. Tuhan memberkati satu persatu jemaat-Mu sehingga kami semua boleh mendukung di dalam persekutuan, di dalam program-program gereja. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah sendiri ada bersama dengan kami di dalam pekerjaan kami, di dalam aktivitas kami, di dalam segala apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat. Kiranya Allah selalu ada bersama dengan kami. Kiranya Roh Kudus selalu bersama dengan kami sehingga kami boleh selalu bersyukur dan kami boleh selalu beriman kepada iman yang benar, iman yang teguh di dalam Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kami menapaki tahun 2025 ini, kiranya Allah selalu bersama dengan kami. Karena kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami sepenuhnya dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan sudah mengikuti doa pagi online GKI Gatot Subroto pada saat pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat mengikuti kegiatan persekutuan di dalam Gereja GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin.